Rekonstruksi bisu. Rasanya pernah aku lihat cuaca menangis. Kaki-kakinya melonjak dan langit tak tergapai. Ada yang hilang dari air mataku. Tetapi bukannya aku merasa kehilangan apa-apa. Atau barangkali orang-orang tak pernah sungguh-sungguh berjalan dengan kakinya. Atau tak pernah sungguh-sungguh bernafas dengan hidungnya. Lalu aku melukisnya ke dalam instalasi yang bisu. Ruang kamarku. Sungguh luar biasa sekali pembacaan puisi oleh Bapak Wahyu Haryanto atau biasa akrab dipanggil W. Haryanto. Pak W. Ya, W. Haryanto. Boleh diceritakan sedikit Bapak mengenai puisi yang dibacakan tadi? Judulnya Rekonstruksi bisu. Itu tema atau makna yang ingin disampaikan kepada pembaca itu seperti apa, Pak? Itu makna tentang satu konstruksi masyarakat atau potret sosial masyarakat di sebuah daerah minus di Pasuruan, di Watu Prapat, Kecamatan Nguling. Di sana tidak ada listrik, kemudian pendidikan rendah, kemudian masyarakatnya hanya jadi nelayan. Jadi nggak ada listrik, gelap. Jadi kalau habis jam maghrib itu udah gelap gulita. Wow, itu tahun 95. Tahun 1995. Saya belum lahir itu, Pak. Jadi sungguh ada sejarahnya ya, Pak, di balik terciptanya puisi tadi, dan ada filosofis kehidupan pada masa itu. Oke, baik, di sini saya mau menyapa sahabat bahasa di rumah. Halo sahabat bahasa, selamat datang di Siniar Bahasa dan Sastra Sini Bahasa Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Episode kali ini bertemakan tentang Rayakan Puisi Jelajahi Kedalaman Kata bersama dengan saya, Reina Dwi Andini, yang bertugas sebagai pewara. Tentunya di sini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh Bapak Wahyu Haryanto, sastrawan sekaligus pegawai dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Boleh menyapa sedikit sahabat bahasa di rumah, Bapak? Halo sahabat bahasa, mitra bahasa, selamat menikmati kreativitas. Oke, pada tema episode kali ini yakni tentang puisi. Jadi di tiap tanggal 21 Maret diperingati sebagai World Poetry Day atau Hari Puisi Sedunia yang ditetapkan oleh UNESCO sejak tahun 1999. Tentunya ini juga untuk menyambut Hari Puisi Nasional yang diperingati setiap tanggal 28 April. Dan untuk mengenang wafatnya penyair Indonesia yakni Chairil Anwar. Peringatan ini menjadi momentum yang luar biasa untuk mengajak masyarakat kembali mencintai puisi, baik dengan membacanya, menulisnya, atau mengapresiasi karya dari sastrawan di seluruh dunia. Tema utama meliputi promosi keragaman bahasa, komunikasi, dan juga dukungan terhadap bahasa-bahasa yang terancam punah melalui ekspresi puitis. Bagaimana sahabat bahasa memaknai Hari Puisi Sedunia? Mengapa dunia masih butuh puisi? Dan bagaimana menghidupkan kata di era digital? Bagaimana teknik menulis puisi? Semua ini akan kita bahas bersama Bapak Wahyu Haryanto, sastrawan sekaligus pegawai Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.
Selamat datang Bapak. Ya, Perkenalkan saya Reina. Di sini kita akan mengulik dan membahas lebih dalam mengenai puisi yang tentunya akan menambah wawasan bagi sahabat bahasa di rumah. Di sini saya akan membacakan sedikit latar belakang dan juga sederet prestasi narasumber kita kali ini. Bapak Wahyu Haryanto adalah sastrawan asal Surabaya, kelahiran 1972. Biasa dipanggil Pak W. Namanya dikenal melalui karya-karyanya berupa esai, naskah drama, dan puisi yang dipublikasikan di sejumlah surat kabar, di antaranya Jurnal Kalam, Jurnal Filsafat Mitra, Sastra, Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Puitika, Bali Pos, Surabaya Pos, Mimbar, Penyebar Semangat, Retorika, Suara Erlangga, dan masih banyak lagi. Puisinya berjudul Rumah Impian, mengantarkan namanya meraih juara 2 dalam Peksiminas kelima tahun 1999. Bersama kelompoknya Teater Mata Angin Unair, pernah lolos dalam festival teater sedunia Project Istropolitana di Bratislava, Slovakia. Dan juga pernah diundang dalam Temu Sastrawan Indonesia 2010 dan juga Forum Penyair Internasional Indonesia tahun 2012. Sungguh luar biasa sekali sederet prestasi oleh narasumber kita kali ini. Baik Bapak, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan terkait puisi itu tadi. Yang pertama, bisa diceritakan Bapak tentang kapan pertama kali Bapak jatuh cinta pada puisi? Apakah karena tugas sekolah atau ada satu bait yang tidak sengaja terbaca? Oke, saya kuliah di Sastra Indonesia, dapat tugas kuliah, tapi itu tidak menjadikan saya mencintai puisi. Ya, itu bukan alasan saya mencintai puisi. Awalnya itu karena saya punya teman penulis, ya, punya teman penulis satu jurusan. Kami sering nongkrong, tiap pagi saya selalu ke rumah kosnya, deket banget. Ini dekat. Dia nulis banyak puisi, saya baca, tapi itu pun ya belum membuat saya tertarik, ya. Cuma sekedar saya tahu, puisi itu indah, puisi itu menarik. Nah, dan biasanya saya itu yang bikin setting. Jadi kalau teman saya mau baca puisi, saya bikin setting panggungnya itu saya, karena saya lebih punya basic seni rupa, lebih ke seni rupa. Jadi kami seringkali bikin kegiatan improve gitu. Tahun 2003 itu pernah 93 itu ada bencana tsunami di Flores. Oke. Waktu itu ada bencana tsunami di Flores, korbannya banyak banget. Kebetulan ada teman kami itu anak Flores. Ini kebetulan anak Flores. Tapi teman kami itu rumahnya jauh dari tempat bencana. Ya. Kemudian kami cuma mengimprove, kan dari Flores. Ayo kita bikin baca puisi. Okay. Nah, jadi kita bikin baca puisi kayak kemanusiaan gitu di lapangan. Siang hari kita pakai kotak gitu, kemudian kita teman saya itu baca puisi bergantian. Itu di Surabaya berarti? Di kampus UNER, di di kampus depan UNER. perpustakaan kampus B. Okay. Jadi kalau ada dosen lewat ya nyumbang, dan sumbangannya memang kita kirimkan ke Flores. Berarti kegiatannya kayak gitu. Jadi buat pertunjukan untuk dana disumbangkan ke Iya, Flores. tapi niatnya ya kayak gitu. Jadi tidak ada niat khusus, tidak ada rencana, tidak ada pokoknya. Teman kita kan orang Flores lagi punya, gitu. Ada insting gitu. Iya Pak. Nah, dari kebiasaan itu kemudian saya mulai dekat dengan puisi. Tapi belum menjadi sebuah semacam daya tarik. Itu masih belum. Saya baru paham bahwa puisi itu indah, puisi itu menarik, itu aja. Kemudian tahun 95 saya KKN. Jadi saya KKN di Pasuruan, di desa yang saya ceritakan tadi, di desa Watu Prapat, ya. Itu 7 kilo dari Kecamatan Nguling.
Jadi itu cukup, menurut saya janggal banget ya. 7 kilo dari jalan provinsi itu ternyata tidak ada listrik. Wow. 7 kilo loh, deket banget kan. Iya. 7 kilo gak ada listrik. Ada satu daerah gak ada listrik di sana. Kemudian di sana ada banyak konflik di sana, konflik sosial ternyata. Jadi ketika kami datang itu seolah kami itu cahaya bagi mereka. Ada mahasiswa UNER datang, wah itu menjadi sebuah cahaya dan itu menjadikan beban. Sebenarnya jadi beban juga. Konfliknya itu, jadi kalau seorang penyair itu memang tidak sekedar tahu-tahu dia punya teknik nulis kemudian dia nulis. Jadi dia itu butuh ada momen tragik ya. Iya. Tragedi ya. Tragedi yang membuat dia itu berubah arah, berubah jalan hidup ya. Nggak cuma saya, nanti ada generasi sebelum saya kayak Elie Wiesel ya, novelis dari Israel gitu, dari Yahudi, bukan Israel, dari Yahudi. Dia waktu kecil itu di penjara di camp di Polandia. Jadi dia lihat sendiri ibunya dibunuh oleh Nazi. Kemudian dia satu-satunya orang yang bisa lari dari penjara. Kemudian dia menulis novel. Jadi mungkin pertanyaannya, kalau dia tidak di penjara di kamp konsentrasi, barangkali dia tidak pernah bisa bikin novel. Jadi membuat novel itu di dalam? Bukan, di luar setelah dia di keluar. luar Jadi setelah. dia itu tragedi itu yang membuat dia menulis. Tragedi itu yang membuat dia menulis. Tragedi itu terjadi di Desa Watu Prapat. Saya punya ngalami tragedi emosional ya. Di sana itu ya karena memang daerahnya terpencil, gelap gulita, tidak ada listrik, tidak ada lampu. Jadi kalau malam itu hanya ada lampu penerangan Petromak. Tungku itu bukan, Pak? Bukan Petromak. Oh, Petromak. Nah, ada Petromak itu, ya itu. Berarti bisa dibayangkan Petromak itu daya kanunnya berapa sih? Iya. Kan nggak begitu terang dong. Iya. Nah, kemudian di sana ternyata ada satu tempat yang namanya Jalan Pencuri. Saking itunya ya, Pak? Ya, karena di sana ada kejahatan. Kalau di sini kan pencurian kan biasanya TV, biasanya di sana pencurian adalah pencurian sapi. Jadi pencuri sapi itu biasanya pakai bawa celurit gitu. Sapinya tidak dibawa pergi tapi langsung disembelih di tempat. Dibawa dagingnya. Wow. Jadi Tragis sekali. serem ya, kan? Pak? Iya. Bisa dibayangkan. Serem banget gitu loh kalau udah jam 7, kalau ada jalan itu udah serem banget. Tapi berhubung saya pendatang, saya belum paham banget kan. Suatu hari, suatu malam, saya disuruh teman-teman saya ngambil makanan di tempat kos putri. Dan saya harus lewat jalan itu. Berangkatnya nggak masalah kan. Saya belum bertemu apa-apa. Ketika balik saya bawa makanan banyak. Tadi kayak kaleng kue-kue banyak gitu. Iya. Sama senter, cuma bawa senter. Nah, saat itulah saya bertemu benar-benar dengan yang namanya pencuri sapi. Jadi sekitar jam 8 malam, senter saya ke arah tanah gitu kan. Jadi ketika dia pencurinya udah mengeluarkan celurit gini, udah kelihatan kan, kilatan kan dari cahaya lampu kan. Itu pencurinya pakai? Enggak, biasa. Nggak pakai, gelap banget kan, ngapain Iya, pakai? iya. Udah gelap banget, tapi wajahnya mah nggak kelihatan. Yang kelihatan kan karena senter saya ke bawah, celuritnya kan kelihatan kan, kilatan celurit kelihatan kan. Nah, udah, saya cuma mikir, wah mati ya. Pikiran saya cuma mati ya. Iya. Saya pasti dicelurit karena saya nggak bawa apa-apa. Kemudian udah nekat aja. Saya bilang sama dia, karena saya berpapasan, saya harus melewati dia. Saya bilang, "Tore Pak." Tore Pak itu? Mari Mari, Pak. Pak. Nah, tore Pak. Saya lewat aja. Udah, ini udah deg-degan kan. Wah, ini dari belakang saya pasti dicelurit. Ternyata enggak. Ternyata ada kode etik. Dia mengira saya juga pencuri. Tapi pencuri yang lain, bentuk yang lain. Dan dia diem aja. Nah, sama-sama pencuri gitu loh. Kemudian saya balik ke kos. Dan sampai di kos itu saya bahkan nggak berani bilang apa-apa. Sampai sekarang. Sama teman-teman kos saya yang teman-teman KKN itu, saya nggak pernah cerita. Situasi itu saya nggak pernah cerita bahwa saya baru saja ketemu dengan pencuri sapi.
Baru esoknya saya diberitahu sama tetangga situ kalau di kampung itu ada pencurian sapi. Pada hari saya ketemu orang itu. Kemudian saya baru dikasih tahu jangan lewat jalan situ. Wah, saya udah lewat. Iya. Selisih 1 hari. Itu ledakan pertama ya. Ledakan ketakutan saya yang pertama. Jadi bisa dibayangkan saya orang Surabaya, orang metropolis, gak bisa bahasa Madura, masyarakat situ gak bisa bahasa Jawa, dan gak bisa bahasa Indonesia. Jadi ada keterputusan bahasa. Ini bahasa udah putus. Iya. Jadi kami hanya bicara dengan bahasa Tarsan. Jadi hubungan kami dengan masyarakat itu lewat kaur, lewat kepala urusan ya, kayak pembantu lurah. Lewat, jadi pembantu lurah itu kan ada kaur pengairan, kaur itu bisa bahasa Indonesia. Termasuk dengan sekdes. Jadi lewat sekdes, lewat kaur mereka bisa. Jadi hanya ada segelintir orang yang bisa bahasa Indonesia, segelintir. Jadi nggak banyak ya. Berarti pendidikan waktu itu juga Rendah banget. Ya, di sana itu. Berarti kalau saya bicara fakta itu miris ya. Jadi itu yang bilang itu orang sana sendiri. Jadi kalau di sana itu biasanya guru-guru masuk itu tahun 95 ya, saya nggak bilang sekarang. Tahun 95 guru itu jam 8 udah ke sekolahan. Tapi nggak langsung ke sekolahan, berhenti di warung kopi, minum kopi bareng-bareng, semua guru bareng-bareng minum kopi sampai jam 11 di warung kopi. Berarti nggak langsung ke sekolahan Nggak. gitu. Kemudian baru jam 11 ke sekolahan bareng-bareng. Dia hanya, jadi dari jam 7 sampai jam 11 guru datang. Itu murid-murid ya kayak bermain-main tanpa alasan gitu, kayak ya bermain-main gitu aja. Lari-lari, ya pakai seragam, lari-lari di sekitar sekolahan. Sampai jam 11 guru datang, mereka masuk kelas. 1 jam kemudian dipulangkan. Berarti sekolahnya cuma 1 jam ya Pak? 1 jam. Padahal Nah. dari jam 7 itu ya Pak? Dari jam 7 mereka masuk tapi gurunya masih di warung kopi. Di warung kopi. Karena di sana jauh dari pengawas. Iya. Sangat jauh dari pengawas, dari desa miskin. Ketika KKN datang, baru mereka mau mengajar dari jam 7 sampai jam 12. Tahu kan? Oh, ada anak KKN, malu kan nih. Iya. Takut dilaporkan kayak, jadi mereka rajin selama KKN. Selama ada mahasiswa ini. Selama ada mahasiswa akhirnya mereka ada sebuah ketakutan, entah malu, Iya. entah itu kasus kedua. Jadi bisa bayangkan kan masyarakatnya kayak apa ya, Mbak? Iya. Mbak bisa bayangkan ya. Iya. Kemudian itu kedua. Kemudian di sana ada lagi budaya carok. Wah, itu gila lagi budaya carok itu. Nanti kalau kita di sini, kalau saya membayangkan carok gitu kan udah merinding kan gitu. Iya. Tapi di sana kan orang bilang carok itu seperti orang mau minum kopi. Carok, ngopi. Carok ini. Sederhana banget, ringan banget. Iya. Kan enggak masalah. Kemudian di sana juga ada satu, ini yang paling menarik sebenarnya. Selain saya ketemu pencuri sapi itu, ini yang paling menarik adalah memori sejarah. Ya, memori sejarah. Saya malah baru tahu waktu itu bahwa desa itu adalah desa tempat anak keturunan Sakera. Nanti ada anak keturunan Sakera di desa itu, di Dukuh. Waktu perapat itu Dukuh. Kelas Dukuh itu ada 2 keluarga, yang satunya adalah keturunan Sakera, yang satunya adalah keturunan Brudin. Nanti Mbak ngerti toh Brudin? Iya. Nah, ngerti kan kira-kira ceritanya kan, paham ya? Dan keduanya pun sama seperti yang saya bayangkan dalam cerita Sakera. Jadi Sakera itu memang keluarganya, anak keturunannya itu poligami semua. Semua tanpa terkecuali. Istrinya 2 semua. Tanpa terkecuali. Ciri khas lagi yang menarik, mereka tinggal di satu kawasan khusus. Kayak huruf triple U, huruf U yang paling pojok kandang binatang, kemudian dekat kandang adalah keluarga yang tertua. Oke. Tertua, sepupu, Pak D ya, baru runtutan gitu. Kemudian ada satu kasus ya waktu itu. Salah satu keluarga dari keluarga Sakera itu
dicarok orang, dicarok di Lekok, ke kecamatan Lekok, di kecamatan sebelah Nguling, Lekok namanya, dicarok. Tapi kondisinya saya nggak tahu kan, kondisinya nggak tahu. Terus keluarga dari keluarga Sakera bikin rapat keluarga Karena ada kasus. Ada Berarti kasus. mereka rapat dulu. Tadi ada lapangan di depan, lapangan kecil di depan tempat kos saya itu dikasih tikar penuh. Laki-laki ngobrol sendiri, kemudian emak-emaknya ngobrol dengan bahasa Madura dan saya nggak tahu kan. Iya, Mereka ngomong bahasa ngerti Madura ya, saya Pak, nggak ya. tahu. Kemudian emak-emaknya juga kayak arisan gitu. Kemudian anak-anak kecilnya udah lari-lari ke tengah-tengah. Kemudian setelah itu hampir beberapa jam mereka bubar. Terus mereka menyiapkan celurit. Tanya, Pak mau kemana? Dengan lugunya. Iya. saya bertanya dengan lugunya. Dia bawa celurit dan saudara-saudaranya kan juga menyiapkan celurit kan. Pak mau kemana? Mau carok. Dengan ringan sekali. Ngomong carok itu dengan kayak saya ngopi. Iya. Ringan sekali. Mau Terus, bunuh orang itu iya, padahal mau ya, bunuh Pak. orang itu. Jadi sudah ada dipilih. Jadi eksekutornya sudah ada. Koordinatornya itu Pak Kosnya itu koordinatornya. Dia yang ngatur strategi gimana mencegat orang yang mencarok itu. Iya. Eksekutornya sudah ada semacam rapat. Ada ya kayak rapat tentara gitu. Iya ya Pak. Aduh. Jadi yang muda-muda itu sudah siap. Sudah disiapkan celuritnya. Sudah disiap gimana strateginya menghadang ini. Wih, serem ya. Saya itu teman saya gak berani ngomong waktu itu. Ketika saya tanya mau carok gitu. Udah, ini kan teman kos kan orang-orang kota semua, mahasiswa semua kan langsung gak berani keluar rumah. Terus mereka berangkat bareng-bareng itu. Terus ada satu kasus lagi ya. Ini selain kasus carok itu tadi, keluarga Brodin, ya si Brodin sama keluarga Sakera itu ternyata sampai tahun 95 itu ada konflik antara mereka, konflik keluarga. Ya gara-gara kasus kakek buyutnya Iya. itu. Mereka konflik dan dua keluarga itu saling mencari pengaruh. Siapa yang terkuat di desa itu? Dan mereka sama-sama punya masa. Berarti seolah-olah desa itu terbelah jadi dua. Jadi kalau kita bayangkan ya, kalau orang Madura itu, yang saya bayangkan ya, stigma saya kan, kiai itu kan orang ditakuti, Iya. tokoh agama kan ditakuti. Dihormati juga, Nah. disegani ya Pak ya. Nah, berhubung tokoh agama itu dari keluarga Brodin, dia tidak dihormati. Ini kan bisa dibayangkan ya konfliknya sampai sejauh itu kan. Iya. Kemudian camat sekdes yang keluarga Brodin itu ngomong terang-terangan sama saya, ngomong sama teman-teman yang kalau saya gak jadi cari, keluarga saya kan habis dalam tanda petik. Wah, aku bayangin wah ini dicarok ini habis ini. Iya. Meskipun dia tidak ngomong, tidak menuduh keluarga Sakera yang melakukan, tapi kan ngomong keluarga saya akan habis dalam tanda petik. Ini konfliknya saya cuma punya pikiran kok sampai sekarang gitu loh. Iya. Kan itu kan jauh banget tuh. Zaman Belanda. Betul. Zaman Belanda penjajahan kok ya Pak ya. sampai sekarang gitu loh. Ini yang jadi daya tarik saya, yang membuat saya bikin puisi rekonstruksi bisu. Ya. Jadi ada sebuah sejarah yang menakutkan di mana saya dan teman-teman sampai nggak bisa ngomong, membisu. Makanya rekonstruksi bisu. Karena kami sama-sama bisu. Jadi itu puisi pertama yang Bapak tulis juga ya? Ya. Jadi waktu KKN, jadi saya KKN bulan Februari sampai April, saya menulis sekitar 15 puisi di sana, di kampung Desa Watu Prapat. Ketika saya cuti, jadi kan kami ada cuti 1 minggu sekali gitu, cuti 2 hari di Surabaya. Kesempatan itu saya pakai untuk kirim ke media massa. Jadi selesai KKN puisi saya langsung dimuat. Berarti prosesnya cepet banget. Iya. Cepet banget itu. Saya nulis Februari, kemudian saya baru kirim mungkin Maret saya kirim karena saya cuti. April udah dimuat.
puisi yang pertama kali dimuat adalah Rekonstruksi Bisu. Wow. Jadi itu yang membuat saya bilang itu loh tragedi itu. Iya, Jadi betul. tragedi itu nggak kita bayangkan seperti sesuatu yang tragedi itu kadang-kadang sifatnya emosional, nanti ke dalam, nanti bukan kelihatan keluar, ya. Nanti ke dalam. Saya baru sadar, kehidupan itu luar biasa ya ternyata. Saya merasa di Surabaya ya kan ngalami konflik ekonomi kayak konflik tapi tidak sedalam ini. Iya. Ya, tidak sedalam ini. Kemudian satu lagi, kenapa saya selalu mendasarkan karya-karya saya itu dari situasi sosial. Saya nggak pernah menulis sesuatu yang tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya rasakan, tidak pernah saya gelisahkan, tidak pernah sama sekali. Semuanya selalu berasal dari realitas sosial. Nah, ada 3 puisi yang tersisa di sini ya. Ini dari Desa Watu Prapat itu saya menulis 3 puisi. Sebenarnya 15 ya, yang sisanya itu hilang. Yang ketiga yang selamat ini karena dimuat di koran. Ya, ini ada puisi Pada Laut yang Menemukan Purnama. Ini ada kisahnya. Kisahnya itu waktu pagi hari jam 5 saya ingin lihat sunset sama teman saya di pantai. Ada ibu-ibu bawa keranjang. Dia jalan ke laut, masuk ke laut, sampai kedalaman laut itu kan mau surut kan. Sampai kedalaman laut itu setinggi dada. Jadi wanita itu akhirnya keranjangnya kan mengapung gitu kan, dia dipegang mengapung. Saya cuma bingung. Ngapain sih ibu itu? Ternyata dia nunggu suaminya. Nanti gini. Kalau suaminya dengan perahunya mendarat, berarti dia kan harus menghadapi preman. Masuk ke pasar. Ya kan? Nah, sebelum sampai ke pasar, ikan itu sebagian ikan dikasihkan ke istrinya. Makanya istrinya menyambut di laut. Kalau di dasar pantainya ketahuan sama premannya berarti? Iya, enggak, kalau kan dia harus ke dermaga. Kalau dermaga jelas ada premani, ada nganu. Makanya dia tunggu di laut. Nah, itu. Jadi saya juga bayangkan ibu-ibu ini di tengah laut dengan air laut setinggi dada hanya menunggu suaminya. Iya. Nah, ini saya jadikan puisi Pada Laut yang Menemukan Purnama. Purnama kan cahaya, menunggu suaminya. Iya. Wah, luar biasa sekali, Pak. Terus ada lagi ini satu yang pendek. Ini kisahnya tentang bagaimana saya dan teman-teman itu sampai kayak ketakutan, kayak kecemasan karena kami KKN ini selama 3 bulan. Menunggu waktu 3 bulan kan bukan waktu yang pendek kan? Iya, Pak. Betul. Kalau misalkan daerahnya biasa-biasa aja kan nggak masalah, tapi kan berhubung daerahnya itu kayak gitu, kami ngalami ya, Pak ya. Ya shock kultur lah. Iya kan, shock kultur kan. Nah, ini saya pajakan aja ke pendek soalnya. Jurusnya Purnama. Dalam bening langit yang berlumut batu-batu cahaya, kita pernah berperahu dan ombak kan berbisik pada malam bahwa kita tak pernah sampai. Jadi ini kan cemas gitu kan, ya kan? Bahwa kita tak pernah sampai, kita menuju ujung. Perpisahan itu udah nggak ada. Iya. Karena itu situasinya kan krisis ya. Jadi waktu di sana itu konfliknya banyak banget ya kalau saya cerita. Karena itu Kabupaten Pasuruan tidak pernah menerima mahasiswa KKN, apalagi dari UNER. Kemudian mereka ngalami kayak kaget masyarakatnya. Nanti ada banyak kasus, ada mahasiswa yang mandi diintip, ada mahasiswa yang mempelopori demonstrasi pada lurah. Kemudian ada lagi yang saya dengar dari kelompok saya itu, salah satu mahasiswi itu anak pejabat provinsi, karena di sana daerah minus kan, bayangkan daerah minus kan, nggak ada listrik kan, tidurnya kan di bawah, ditikar gitu ya. Iya. Kemudian nggak mau nginep di hotel. Dia nggak mau tidur di tempat KKN dan nginep di hotel Kota Pasuruan. Kemudian dia telepon sama bapaknya yang kebetulan pejabat di Provinsi Jawa Timur, "Pak, saya itu KKN, kok saya tidur di lantai?" Pejabat itu telepon ke Bupati Pasuruan.
Dia kan kaget kan. Iya. Yang nelpon pejabat provinsi, Betul. ditelepon hanya gara-gara ada anaknya pejabat itu tidur di lantai. Ini konflik ini loh. Jadi ini panjang banget persoalan ini. Ini panjang banget dan itu saya anggap itu loh tragedi bagi saya. Itu yang mengubah cara berpikir saya, yang kemudian saya memilih saya nulis puisi. Luapan emosinya dituangkan. Iya, meledak, dalam bukan meledak itu, bukan meluap lagi, Ya, meledak. ledakan. Sampai meledak. Nah, itu satu jalan kenapa saya jatuh cinta sama puisi. Sangat ini ya Pak, apa di tahun 1995 mendapatkan peristiwa yang mencekam pada saat masih mahasiswa itu Iya, semester mahasiswa. semester Saya 6 ya, Pak? semester tahun ketiga keempat. Ya, Semester 6. Berarti pada saat beliau masuk perkuliahan di semester 6 pertama kali jatuh Iya. cinta pada puisi. Ini pertanyaan yang kedua ini nyambung Pak Iya, sama yang pertama. Apakah puisi itu pelarian dari realitas atau justru cara paling jujur untuk menghadapi realitas? Jawaban saya sebenarnya sudah saya tulis di sini ya. Jadi penyair itu harus punya kredo sebenarnya. Dia penyair itu. Nanti di dalam pengantar buku saya itu saya bilang penyair itu tidak mencari kesepian. Dia menjadi kesepian itu sendiri. Jadi dia itu tidak melarikan diri dari situasi sebenarnya. Dia melawan situasi, malah menciptakan situasi. Jadi ketika dunia tidak berpihak pada kebenaran, maka penyair menciptakan kebenaran di dalam pikirannya. Ini loh kebenaran. Jadi dia itu melawan kebenaran. Jadi konsep melawan kebenaran ini senyampang dengan peristiwa di tahun 90-an kasus Timor Leste sebelum merdeka. Jadi di sana militer kan represif banget kan, ada demonstrasi ditembak. Tidak ada satupun wartawan di Indonesia yang mengabarkan peristiwa tersebut, gak berani. Karena udah tahu kan militer kan, rezim militer kan, Soeharto kan. Kemudian mereka bikin konsep yang namanya jurnalisme sastra. Karena jurnalisme tidak berani mengungkapkan kebenaran, maka kebenaran itu harus dilakukan oleh sastra, oleh puisi, oleh cerpen, oleh novel. Itu konsepnya itu. Jadi konsep bahwa kita harus melawan itu. Jadi bentuk kritiknya itu melalui karya yang dia ciptakan. bukan kritik lagi, udah melawan ini. Melawan, iya. Udah melewati kritik udah. Benar-benar. Iya. Oke. Tapi memang saya di tahun-tahun zaman dulu itu banyak sekali karya-karya yang isinya itu melawan pemerintahan atau Iya. melawan itu. Sudah, memang jurnalisme sastra itu. Jurnalisme sastra kayak gitu. Oke. Selanjutnya nih Pak, jika perasaan Bapak hari ini adalah sebuah puisi, apa judul yang paling tepat untuk menggambarkannya? Kalau hari ini, ya ini kan saya ngalami banyak momen kan, tiap momen. Karena saya memang menuliskan dasarnya memang dari realitas, dari kenyataan yang saya alami sendiri, yang saya lihat sendiri, entah itu lewat saya nonton film, kayak saya ketemu dengan kenyataan itu sendiri, kayak banyak ya. Momen-momen terakhir karya-karya saya itu saya lagi tertarik dengan penyair Argentina, Alessandra Pizarnik, cewek penyair wanita Argentina, dan dia ngalami satu kesepian panjang ya. Kesepian panjang, entah dia merasa tidak punya kawan, entah dia merasa pikirannya terlalu tinggi sehingga dia nggak punya kawan. Nah, kalau saya tangkap ini adalah proses kejiwaan. Jadi ketika seseorang, kalau dulu kan memang saya kan energik kan, Iya, ini kan Pak. masih kuliah kan, Iya. energik banget kan, ngomong realitas, langsung angkat tangan. Ambisinya masih sangat tinggi. Kemudian fase-fase itu mulai kayak bukan jinak sih, berubah. Ketika saya masuk fase kerja,
udah konsep hidup saya berubah. Yang saya hadapi bukan lagi kenyataan seperti itu, tapi mulai saya ketemu dengan lingkungan kerja, teman-teman saya kerja. Kemudian ketika saya nikah berubah lagi. Saya mikir anak saya sering saya jadikan puisi. Oh iya. Ketika anak saya mulai lahir saya jadikan puisi. Sering kali anak saya jadikan puisi. Proses itu bergerak terus. Nah, ketika anak saya sudah dewasa dan mau kuliah, ini prosesnya berubah lagi. Sebentar lagi saya akan ditinggalkan sama anak saya, karena dia akan punya kehidupan sendiri. Saat itulah Alexandra Pizarnik masuk ke otak saya. Suatu saat saya akan mengalami yang namanya kesepian. Tapi bukan kesepian dalam arti ditinggalkan, enggak. Iya. Tapi kesepian itu sifatnya psikologi. Ya. Kalau sekarang saya masih bisa ngobrol sama anak saya, kayak besok Sabtu anak saya ngajak nonton Persebaya. Oke, nonton Persebaya. Kegembiraan itu kan sekarang masih ada. Iya. Tapi nanti kalau anak saya sudah kuliah, udah dia punya dunia sendiri. Betul. Dia punya teman-teman sendiri dan dia sama orang tuanya paling Pak SPP, Pak. Hanya itu aja. Komunikasinya hanya sebatas itu ya, Pak ya? Itu. Jadi dari ini kan dari hubungan cinta menjadi hubungan tanggung jawab. Betul. Ketika anak saya masih SMA, saya cinta. Tapi ketika anak saya kuliah, cinta ini berubah menjadi sebuah tanggung jawab. Di saat inilah saya tertarik dengan Alexandra Pizarnik, penyair dari Argentina. Dia bicara tentang kesepian, dia bicara tentang pertanyaan-pertanyaan tentang dirinya sendiri. Kenapa sih kalau saya bercermin itu saya sendirian? Kenapa sih kalau saya bercermin itu tidak ada suara-suara di sekeliling saya? Meskipun ada istri saya, kan persoalannya kan berbeda kan. Iya. Karena ini masalah psikologis ya. Saya tertarik dengan Alexandra. Jadi kalau hari ini saya membayangkan hari ini sebuah puisi, yang saya bayangkan adalah hari ini adalah sebuah rumah kosong. Rumah kosong yang warnanya putih. Nanti tidak ada persepsi, tidak ada apa-apa, tidak ada asumsi, tidak ada benda-benda, kosong. Tapi itu adalah sebuah rumah. Nah, ini konsep ini memang sedang saya dalami dari Pizarnik. Nanti saya lagi mendalami Alexandra Pizarnik di sini. Jadi saya sedang mengembangkan konsep itu. Kutipan puisinya ada, Pak? Aduh, saya nggak bawa. Oh iya. Ya. Judulnya Rumah Kosong. Enggak, rumah. Ini konsep dalam pikiran saya. Oh iya. Rumah kosong warnanya putih. Rumah kosong warnanya putih. Iya. Oke, luar biasa sekali, Pak. Tapi memang saya setuju bahwa karya sastra yang luar biasa itu yang terinspirasi dari realitas sosial dan masyarakat. iya. Baik, di sini kita akan lanjut, Pak, untuk membahas tentang proses kreatif dan juga teknik menulis puisi. Menurut Bapak, mana yang lebih dulu muncul saat Bapak menulis? Sebuah rima yang indah atau sebuah keresahan yang ingin diledakkan? Menulis itu tadi kan saya bilang saya selalu dari ngamati. Ya, dari ngamati, kemudian saya endapkan pengamatan saya simpan di pikiran, saya biarkan itu meledak. Jadi saya biarkan itu meledak. Jadi biasanya teknik saya itu, misalkan saya menemukan satu kata, dua kata, saya dulu kebiasaan, kalau sekarang kan ada HP, kalau dulu kan ada notes kecil, kemana-mana saya selalu pegang notes. Saya nemu kata itu terlintas di kepala, saya tulis, tapi tidak jadi puisi, cuma saya tulis. Kemudian saya biarkan itu menjadi sebuah kegelisahan. Saya baca lagi, hari kedua, hari ketiga, sampai benar-benar saya gelisah dan saya nggak bisa tidur gara-gara kata-kata itu. Ketika saya nggak bisa tidur dengan kata-kata itu, baru saya tulis, baru setelah itu rima, baru setelah itu teknik. Jadi rima, teknik, majas dan lain sebagainya itu muncul setelah ledakan emosi, kegelisahan saya tentang kata-kata itu tekniknya. Jadi di tiap momen itu waktu lagi gelisah langsung ditulis gitu ya, Pak ya? Saya tunggu sampai benar-benar meledak.
bener-bener gelisah dan bener-bener nggak bisa tidur gara-gara itu. Setelah itu baru konsep itu saya Tekniknya baru masuk. baru masuk. Teknik nulisnya baru masuk. Jadi tidak ada panduan teknik. Sebenarnya saya itu nggak punya. Jadi teknik menulis itu sebenarnya karena memang saya kuliah di sastra. Iya. Akhirnya teknik itu melekat di sini, hanya tinggal keluar gitu aja kan. Yang paling susah karena di mata kuliah sastra itu tidak ada pelajaran tentang kegelisahan. Karena itu dirasakan. Iya, karena ya. itu dirasakan. Jadi nggak bisa Nah, diukur kalau teknik dengan... itu kan karena udah ada materinya, ada kuliahnya kan. Betul. Heeh. Saya setuju sih Pak, karena Iya. kadang saya juga meluapkan emosi terlebih dahulu menulisnya, kemudian teknik mengikuti. Oke, di terakhir. iya. Kemudian bagaimana Bapak melihat fenomena insta poetry atau puisi pendek di media sosial? Apakah itu memperkaya hasanah puisi atau justru mengikis kedalaman maknanya? Ini sebenarnya bukan gejala baru kan. Ini gejala lama, sudah ada ketika internet mulai muncul ya. Ketika internet mulai muncul di tahun 90-an. Kalau dulu itu teman-teman penyair menulis di blogspot. Iya. Kalau dulu di blogspot. Jadi memang mereka punya tradisi di blogspot dan itu memang agak berbeda dengan teknik-teknik yang ada di media massa ya. Kemudian kalau di Insta Poetry itu karena memang ruangnya kan pendek, ruangnya kan kecil, mediumnya kan kecil, sehingga itu yang membuat kalau misalnya mediumnya besar itu mungkin panjang, tidak puisi pendek ya, karena memang di Instagram, di Twitter itu kan pendek kan, memang pendek. Akhirnya ini sebenarnya menariknya kan gini, gimana kalau kita punya sebuah psikologi persoalan yang luar biasa, kemudian kita hanya memakai 2-3 kalimat. Iya. Menarik kan itu, kita ngepres no pikiran kita. Misalkan peristiwa itu terjadi 1 hari, tapi kita hanya menggantinya dengan 2-3 kata. Nah, tak kasih contoh. Iya. Contohnya adalah puisinya Sitor Situmorang. Gimana itu Pak bunyinya? Judulnya Malam Lebaran. Malam Lebaran. Isinya cuma bulan di atas kuburan. Malam Lebaran, bulan di atas kuburan. Hanya itu aja Pak isinya? Hanya itu aja. Udah itu kalau dibongkar itu sampai berapa puluh tahun, itu 10 tahun itu orang bertanya-tanya, bulan Ramadan malam Lebaran itu nggak mungkin ada bulan. Orang bertanya-tanya kan. Iya. Setelah sekian tahun akhirnya Sitor Situmorang mengaku peristiwa sesungguhnya. Hari itu, malam itu bukan malam Lebaran hari pertama. Itu malam Lebaran hari kedua, hari ketiga. Dia datang ke rumahnya Pramudia Anantatur mau berlebaran ke rumahnya Pramudia tengah malam. Kemudian ceritanya dia itu ngaku tersesat di tahun 60-an kan. Tahun 60-an kan gak banyak listrik kan di Jakarta kan. Gelap, kemudian dia tersesat di perkampungan Jakarta, bingung, nggak ada orang karena sudah malam. Kemudian dia manjat tembok, ada di sebelah dia itu, di sebelah jalan itu ada tembok, dia naik ke tembok, ternyata itu tembok kuburan. Kemudian dia lihat ke atas ada bulan, kan hari kedua, malam kedua. Iya. Padahal kemudian orang Islam kan bertanya-tanya kan, malam Lebaran kok ada bulan di atas kuburan, kan nggak mungkin. Ternyata itu loh yang saya maksudkan, ada peristiwa asing. Sebenarnya yang tahu kan peristiwa itu kadang-kadang ya penyairnya sendiri. Betul. Dan memang kalau kita membaca puisi dan kita itu merasa, wah ini sih puisi ini, suruh penyairnya ngomong gitu loh. Iya. Betul Pak. Iya. Soalnya kan beberapa karya sastra itu juga kita bisa berimajinasi yang sebebas-bebasnya. Iya. Jadi karena saya juga pernah melakukan penelitian gitu Pak. Iya. Dan itu harus bertanya langsung kepada penulis naskahnya. Harus mengulik lebih dalam terkait apa yang sebenarnya dia tulis, yang ingin dia sampaikan, seperti itu. Kemudian yang terakhir nih Pak. Benar, ada yang belum dijawab ini. Ini Kasana. Belum saya jawab tadi. Iya. Memperkaya Kasana. Apakah dia bisa memperkaya Kasana?
ini relatif ya, relatif sekali. Apakah penulisnya di Insta Poetry. Poetry itu punya keberanian bereksperimen terhadap bahasa? Berani nggak? Iya. Kuncinya di situ. Kalau mereka berani bereksperimen, berarti ada kasana yang akan berkembang. Nah, persoalannya kan kayak di eranya puisi blogspot ya. Itu puisinya nggak beda dengan puisi di media massa. Di blogspot tidak beda dengan di Kompas, di Koran Tempo nggak beda sebenarnya. Yang membedakan adalah medium, tempat. Ya, tempatnya di blogspot. Satunya tempatnya di koran, di surat kabar. Hanya beda itu aja. Iya. Nah, kalau kita mau bicara bagaimana sih Insta Poetry itu bisa memperkaya kasanah puisi? Caranya itu keberanian para penulisnya itu melakukan eksperimen bahasa, merusak bahasa. Nah, ini nanti akan berhadapan dengan balai bahasa. Karena para penyair memang pada akhirnya akan berhadapan dengan balai bahasa, karena dia akan menciptakan bahasa pertama, produsen bahasa pertama. Jadi kalau diskusi ya, kalau saya diskusi dengan teman-teman saya yang selalu dijadikan bahan ejekan itu apa? Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh, nggak mau. Emang para penyair mau pakai bahasa yang baik dan benar? Nggak mau, karena mereka akan menciptakan. Karena mereka adalah pencipta pertama bahasa. Soal kemudian apakah kalimat yang mereka ciptakan, lirik yang mereka ciptakan kemudian diterima oleh masyarakat, itu lain soal. Karena ini estetika. Karena itulah di dalam puisi ada yang namanya licensia poetica. Iya. Kebebasan. Mereka nggak mau memakai bahasa-bahasa umum. Pertanyaan saya lagi-lagi, berani nggak melakukan eksperimen terhadap bahasa, merusak bahasa? Kalau itu berani berarti bisa memperkaya, memperdalam makna. Oke. Itu insight baru bagi saya, Pak. Karena merusak bahasa itu kan konotasinya buruk, tapi di penyair itu justru memperkaya. Baik, memperkaya itu. Luar biasa. Untuk ini Bapak pernah mengalami writer's block atau kebingungan pada saat menulis puisi. Apa yang Bapak lakukan saat kata-kata seolah-olah bersembunyi? Sering banget. Sering sekali. Sering banget. Jadi saya 2 bulan itu mau kirim puisi ke Kompas. Puisi saya jumlahnya baru 5, masih kurang sekitar 2-3 puisi. Dan berhenti di tengah jalan. Nanti 2 puisi itu yang mau saya tulis itu tiba-tiba imajinasi sudah muncul, kegelisahan sudah muncul, tiba-tiba kata-kata itu hilang semua. Udah hilang semua, nggak bisa saya tuliskan. Nah, tekniknya itu kalau bicara teknik kadang-kadang ini ya juga instan ya, artinya spontan ya. Biasanya saya baca buku sih. Saya baca buku puisi. Kalau sekarang sih karena saya langganan Netflix, saya nonton film serial yang nggak ada ujungnya. Saya lagi nonton Blacklist itu sampai 10 season, 1 season itu 22 seri. Itu film dari mana? Netflix. Oh, Netflix. Nanti film konspirasi FBI. Sebenarnya di Manifest itu gak selesai itu. Ya itu akhirnya gitu. Udah saya nonton film, saya menggali plot-plot ya. Saya mencari plot twist yang muncul di film, kadang-kadang saya curi. Saya curi plot twist itu. Wih, adegannya kok unik ya gini. Saya curi di dalam pikiran saya. Itu adalah cara saya untuk menggali kondisi ketika saya mengalami writer's block. Kalau dulu saya baca. Nah sekarang mungkin karena faktor usia ya, saya nggak punya waktu khusus. Jadi membaca itu situasinya spesial ya. Membaca itu nggak kayak ya. Kalau dulu sih nyari kafe, nyari warkop yang sepi itu masih mudah. Kalau sekarang mesti warkop ada TV-nya, ada suara-suara kenceng. Kalau dulu saya masih menemukan warung-warung kopi di mana orang cuma ngobrol biasa gini, sehingga saya bisa membaca dengan enak. Kalau sekarang bayangkan saya nyari tempat untuk membaca buku sambil ngopi sambil ngerokok kan susah. Iya. Kemarin saya merampungkan bukunya, satu bukunya Gunan Muhammad.
dari Mata Palestina. Selesai dalam hanya berapa jam itu selesai. Saya bersembunyi di pojok gedung Cuk Nyatin, gak ada orang di sana, saya sendirian di sana, udah saya baca sampai selesai. Hanya itu. Jadi membaca pun butuh waktu spesial. Betul. Nah, Harus meluangkan. bener-bener ya, berarti gini ya, jadi pikiran bener kosong gitu loh. Kita nggak mikir apa-apa. Jadi kita mikir saya ingin selesai buku ini. Udah, kita jangan mikir apa-apa sampai ini selesai. Nah, situasi ini dengan umur seusia saya susah. Mau baca satu halaman udah ditelepon Mas Amin, ayo gini, nah, telepon Mas Yudi, ayo gini, udah ditelepon Mbak Nungge, Mas ono kerjaan, nah udah waktunya udah hilang. Akhirnya kalau saya pulang ke rumah, teknik saya nonton film Nonton film itu tadi. berjam-jam sampai Tapi tengah sekarang- malam. Tapi sekarang sudah banyak platform yang menyediakan film-film juga Ya, ya Pak ya. filmnya menarik-menarik sekarang. Jadi menjadi referensi untuk membuat puisi. Nah ini nyambung di puisi era digital dan juga masa depan, karena Ya, tadi oke. kita membahas tentang platform media ya Pak ya. Di era kecerdasan artificial AI yang sekarang bisa membuat puisi dalam hitungan detik, apa tetap membuat puisi karya manusia menjadi tak tergantikan? Masih sebenarnya kalau kita karena otak manusia itu metadata ya, metadata, dan itu melebihi komputer sebenarnya. Saya teringat dengan satu ungkapan dari penyair Subagio, almarhum Subagio Sastrowardoyo sebelum dia meninggal. Kemudian dia mengkritik penyair Taufik Ismail waktu itu. Tadi kata pertama dalam seminar itu dia bilang, Taufik Ismail itu bukan penyair. Dia baca koran dulu baru menulis. Tapi seorang penyair itu tidak butuh koran. Kenapa? Di otaknya itu ada banyak peristiwa. Iya. Ya, ini kan saja nih kata-kata ini kan kontradiktif dengan pikiran saya juga kan. Iya. Kan saya butuh peristiwa kan. Betul. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks ini hanya ingin menjelaskan bahwa di otak manusia itu metadatanya luar biasa. 2-3 kali lipat dari yang ada di AI. AI itu inputan dari karya-karya yang sudah ada, di input jadi satu. Sementara metadata kita tuh bisa menciptakan, masih menciptakan lagi. Kuncinya cuma satu, literasi. Satu, literasi. Membaca buku lebih banyak. Kalau kita membaca buku lebih banyak, kalau kita mau menelusuri literasi lebih banyak, saya kira AI nggak ada apa-apanya. Iya. Saya sering nyoba kok di ChatGPT itu normal banget gitu loh, tidak explore gitu loh. Setuju Pak. Ya. Tidak ada emosi di dalam Nggak ada emosi. karyanya Heeh. AI itu tadi Iya. ya Pak ya. Beda dengan buatan manusia. Lalu bagaimana cara menjaga nyala api puisi agar tetap hidup di tengah gempuran konten video pendek yang serba cepat? Jadi sekarang banyak sekali konten-konten video di platform media, TikTok misalnya, atau mungkin Instagram. Nah itu apakah bagaimana cara menjaga nyala api puisi agar tetap bertahan gitu Pak? Ya puisinya jadi konten. Puisinya dijadikan konten. Nah gini ya, ini proses sejarah ya. Ini yang namanya proses sejarah. Kita ngalami fase-fase sejarah. Dulu yang namanya teater ya. Teater itu adalah gedung pertunjukan. Namanya teater, gedung pertunjukan. Di sana ada teater, ada drama, ada pemain, ada sutradara. Kemudian di fase modern itu ada yang namanya bioskop film. Istilah teknisnya adalah sinematografi. Tapi sebenarnya itu teater sebenarnya. Jadi kalau di waktu saya masih kecil itu, kalau saya menyebut ya, kita nonton di gedung teater. Gedung teater itu apa? Gedung bioskop, gedung film. Jadi ada fase berubah, ada perubahan budaya. Kalau dulu teater, sekarang jadi film. Betul. Sekarang nanti jadi konten. Iya. Terus ngapain kita mempertahankan kalimat-kalimat kayak gini? Kalau ini memang saya tulis era lama. Kalau saya sekarang itu saya berpikir gimana sih cuma saya belum punya tim sebenarnya. Saya masih mau bikin tim. Jadi saya tuh saya baca puisi jadi konten.
Saya nulis puisi saya jadi konten. Jadi konten TikTok. Iya. Nah, cuma masalahnya kan ini kan perlu tim kan, Iya. kan nggak bisa sendirian kan. Atau mungkin monolog itu bisa dijadikan Iya. konten ya. Nah, Pak. ini kan sedang saya pikirkan dengan kru saya di Blitar itu. Jadi saya nggak bikin panggung pertunjukan, ngundang orang, enggak. Jadi filmnya pertunjukannya saya video, kemudian saya masukkan channel YouTube. Iya. Saya rencananya kayak gitu. Memang saya punya rancangan, saya akan bikin kayak channel isinya pertunjukan saya. Akan saya masukkan ke sana. Karena itulah dunia sekarang. Iya. Jangan melawan TikTok. Betul sekali. Jangan melawan Instagram, jangan melawan, karena itu dunia sekarang. Kita udah harus meninggalkan kertas. Ini kertas. Kita sudah berada di akhir masa kertas. Ya, ini juga mungkin saran saya juga himbauan ya, kampanye juga. Satu buku saya cetak ya. Ini kita harus memotong satu batang pohon di Kalimantan. Ya, satu buku saya. Iya. Jadi kalau saya bikin 10 buku gini, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti saya bertanggung jawab 6 batang pohon di Kalimantan itu ditebang. Kertas kan Iya. asalnya dari batang pohon ya. Sekarang udah gak zaman ini. Ini kan memang masa lalu. Ya, kita tuh gini ya, penyair itu harus berpikir maju. Jangan berhenti, jangan ini masa lalu. Iya. Udah selesai. Harus mengikuti zaman juga. Iya, ya, tapi Pak. puisinya tetap. Betul. Puisinya tetap ada puisi itu. Cuma kemudian berupa medium. Harus menjadi sebuah film. Sekarang banyak kok film-film dari puisi, banyak sebenarnya. Iya. Film dari puisi itu. Ada sebuah puisi dijadikan film, banyak sekarang. Kenapa kita nggak berpikir sejauh itu? Betul sekali. Bisa dijadikan justru itu fasilitas untuk mengembangkan puisi itu sendiri Puisi ya, itu Pak, menjadi ya? untuk masyarakat kan menjadi luar biasa gitu loh. Karena puisi itu diksinya luar biasa indah, jadi ketika dibuat video akan jauh lebih menarik. Iya, sebenarnya di situ. Iya. Titiknya di situ. Nah, ini nyambung sama tema podcast kita kali ini nih, Pak. Iya. Rayakan puisi, jelajahi kedalaman Iya. kata. Pertanyaan selanjutnya, Hari Puisi Sedunia dirayakan untuk mendukung ekspresi linguistik dan keragaman. Menurut Bapak, apakah puisi di Indonesia saat ini cukup mewakili keragaman suara tersebut? Nah, ini sebenarnya jadi masalah ya kalau kayak gini. Kenapa? Globalisme itu membuat mindset pikiran kita itu sama. Berarti kayak kita itu satu Indonesia kayak dimasukkan ke dalam satu kayak muk ini, jadi satu, keluarnya jadi satu orang. Ini kritik lama sebenarnya. Ini kritik lama. Jadi Allen Ginsberg itu sudah kritik lama kan, lost generation. Jadi pengertian lost generation itu karena kreativitas berbahasa kita itu rendah, ya. Berarti kita itu selalu ngikut bahasa, ngikut tren-tren yang lagi umum, ya. Yang lagi tren itu apa? Yang lagi viral itu apa? Nah, ini viral itu jadi masalah sebenarnya. Viral itu jadi masalah pada masalah keragaman, keragaman berpikir, keragaman bertindak, apalagi keragaman berbahasa. Tadi senyampang dengan pikiran saya tentang ekspresi. Tadi kan saya bilang yang paling penting dari Insta Poetry itu apa? Keberanian merusak bahasa. Berani enggak? Ya. Sejauh kita berani merusak bahasa itu, keragaman itu bisa diciptakan. Nah, kemudian yang jadi persoalan sekarang, yang sering jadi persoalan sekarang itu kalau event sastra. Event sastra itu saya juga harus mengakui bahwa saya memproduk itu secara nggak langsung ya. Kalau saya jadi juri lomba ya, kalau saya jadi juri lomba itu, kalau ada satu puisi yang sesuai dengan selera saya, udah menang. Secara nggak langsung kan, sebenarnya ini kan selera. Tapi ini jadi disalahpahami orang. Iya, Nah, iya Pak. jadi disalahpahami gini. Kalau niat kita lomba, niat kita juara,
pelajari jurinya siapa. Betul. Oh, jurinya Pak W, berarti modelnya harus kayak gini, jangan kayak gini. Nah, ini persoalan sebenarnya, karena selera itu sesuatu yang tidak tetap. Betul sekali. Kalau sekarang saya suka dengan gado-gado, besok lusa saya suka rendang. Nah, gitu kan berubah terus. Tidak terukur ya Pak ya. Nggak ada ukurannya sebenarnya selera itu, tergantung moodnya juri kan. Betul sekali. Nah, itu yang membuat keragaman khasana kita itu rendah di situ. Karena kita selalu berpikir ikut lomba menang. Harus jadi juara. Kalau harus jadi juara harus menulis model kayak A, B, C gitu. Gimana cara beragam? Nah, ini ada saya tahun kapan itu saya jadi juri nulis cerpen anak SMP se-Jawa Timur. Ini juga masalah juga. Jadi saya nerima ada 5-6 karya siswa dari berbagai sekolah di Trenggalek. Semua cerpennya itu Menak Sopal. Apa itu Pak? Mitos di Trenggalek. Oh. Jadi ini apa sih, ada 6 orang nulis Menak Sopal dan sama ceritanya. Membosankan ya Pak. Bukan membosankan, ngapain 6 orang ikut lomba? Ceritanya sama. Ceritanya sama ceritanya. Yang berbeda cuma kalimatnya. Iya. Ini loh yang saya bilang keragaman ini hancur gara-gara politisasi. Ini politisasi ini sudah masuk politik loh ya. Politik kedinasan agar masyarakat itu punya mitos, yang mitos itu kemudian keluar. Iya. Cuma kemudian anak SMP ini kan tidak dibekali kayak misalkan keberanian merusak. Iya kan? Iya. Iya kan? Menak Sopal itu apa sih benar? Saya kasih contoh, ini menarik dari Muna, dari Pulau Muna di Sulawesi Tenggara. Itu ada mitos. Jadi mitosnya itu tentang orang Islam tertua di sana. Jadi kayak kalau di sini wali songo tapi yang paling tua. Dia itu ngalami cacat fisik. Dia itu kakinya gini loh, berarti satu kakinya itu. Tapi kemudian ada sebuah kepercayaan dia itu sebenarnya adalah anak pangeran dari sebuah kerajaan besar di Sulawesi Tenggara, kalau nggak salah di daerah Muna itu. Waktu dia lahir sama bapaknya dikira cacat, sebenarnya dia itu cacat, kakinya jadi satu, dianggap anak ular. Istri saya kok anaknya jadi kayak ular. Karena malu, anak ini dibuang ke pulau seberang. Kemudian di pulau seberang yang terpencil itu kemudian dia jadi pensiar agama Islam pertama. Nah, kemudian ada konsep gini. Ini yang saya sebut berani merusak. Jadi berani merusak mindset ya. Ada sebagian masyarakat menganggap tokoh ini kan sangat ditokohkan kan. Saya lupa nama, saya ditokohkan. Itu kalau dipentaskan itu selalu kostumnya ular. Selalu ular. Kemudian ada salah satu teman saya ketemu waktu itu di Sulawesi, dia menolak konsep itu. Jadi dia nggak pakai baju ular, cuma dia itu pakai baju kayak jarik, dijadikan satu. Dia ini cacat. Teman saya bilang ini cacat. Bisa berdiri. Dia cacat. Dia itu tidak bertubuh ular. Dan itu cacat. Tapi masyarakat kebudayaan di situ nganggap ini tokoh ini tubuhnya ular. Ini sakti ular. Tapi teman saya bilang ini gak bertubuh ular, ini cacat. Dia ngalami cacat fisik, cacat genetik. Sehingga kemudian dia pakai gini, kemudian dia ngalami peristiwa mistis, ya, didatangi oleh roh. Setelah pertunjukan didatangi roh itu bilang, ini nganu ya, spekulasi ya, ini cerita teman saya. Roh itu bilang ini yang benar. Yang benar itu saya cacat. Kaki saya jadi satu, bukan karena saya itu bertubuh ular. Nah ini loh, kalau kita mau berani melakukan mencapai yang namanya keragaman ya, keragaman itu keberanian kita untuk merusak mindset ya, dari kebiasaan-kebiasaan, dari anggapan-anggapan umum itu kita berani, itu aja. Kuncinya itu aja. Kalau kita berani merusak mindset kebiasaan-kebiasaan umum ini yang terjadi. Awalnya digunakan menggunakan kostum ular. Kemudian Kemudian menggunakan jari itulah aja. yang benar ya Pak ya.
Merusak mindset, itu tujuannya Iya. merusak mindset. Merusak mindset. Ya, itu tadi adalah sebagian pembahasan kita kali ini. Nanti akan ada segmen berikutnya yang tentunya akan lebih dalam lagi dan juga akan lebih menarik lagi bagi sahabat bahasa di rumah. Jadi tunggu di segmen berikutnya. Sampai jumpa. Halo sahabat bahasa, selamat datang kembali di segmen selanjutnya. Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai puisi tentunya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya, Masih semangat Pak? masih. Masih. Siapa sosok penyair klasik atau kontemporer yang menurut Bapak wajib dibaca oleh generasi sekarang untuk memahami esensi puisi? Ini selera ya. Jadi nggak ya. Setiap orang pasti punya selera ya. Kalau saya sampai sekarang saya terpengaruh dengan secara khusus itu penyair Inggris, penyair romantik Inggris, John Keats. Dia memiliki konsep bahasa yang sangat dalam, teknik mengupas metafornya itu dalam. Ya, itu kalau saya John Keats ya, karena memang itu berarti kayak gini ya. Kalau puisi John Keats itu kalau saya bacakan itu seperti kita pegang jeruk, kita kupas pelan-pelan, di dalamnya ada jeruk, ini masih ada kulitnya lagi, kita kupas lagi, semakin dalam ini ternyata di dalamnya itu kosong, seperti kristal, kosong, nggak ada apa-apanya. Puisinya itu kayak ngupas ini aja, kupas, ada isinya, dikupas lagi, ada isinya, nggak ada apa-apa. Itu yang membuat saya tertarik dari puisi John Keats. Puisi John Keats itu dari Inggris. Boleh di search sendiri ya, dicari Ya, sendiri John sama Keats, sahabat bahasa di rumah. penyair romantik, Penyair tokoh romantik. Terakhir nih Pak, Iya. apa pesan atau harapan Bapak untuk para penulis pemula yang ingin mulai merangkai bait tapi masih merasa malu atau tidak percaya diri? Nah, ini menarik, ini malu dan tidak percaya diri. Kalau di era saya itu ada dua istilah ya. Istilah pertama adalah puisi yang memang dipubliskan ya. Istilah kedua ya puisi yang memang sifatnya untuk dirinya sendiri. Jadi, nulis puisi ditaruh di laci, dibaca lagi, taruh di laci. Istilahnya adalah puisi kamar. Jadi biasanya itu berisi curhat pribadi, dia lagi gelisah sama cewek, kemudian dia tulis. Dia malu, dia malu untuk mengungkapkan. Ada satu teman saya itu juga kayak gitu, puisinya bagus, bahasa Jawa. Kebetulan dia anak Jawa Tengah, anak Pati, dan bahasanya luar biasa bagus. Kemudian saya tanya, kamu kirim dong ke Jayabaya. Dia bilang nggak mau, nanti kalau ini dipublis saya telanjang. Dirinya akan terbuka di depan orang lain. Ini persoalan ya. Iya. Karena tidak setiap orang itu merasa bangga bahwa dirinya dilihat orang lain secara utuh. Karena memang puisi itu membuat kita telanjang dengan catatan satu, memang puisi ditulis dengan jujur. Kalau kita menulis dengan jujur, kita itu kan telanjang. Kata-kata itu akan menunjukkan siapa kita sendiri. Nah, sekarang ini kan saran ya, problem ya. Karena ini problemnya sifatnya psikologis. Kadang-kadang orang tidak percaya diri dengan mengungkapkan dirinya. Sebenarnya ini jadi persoalan kalau kita nggak mengungkapkan ini. Ini jadi persoalan juga. Jadi kayak memendam masalah, kemudian kita nggak tahu bagaimana cara mengeluarkan, itu akan menjadi penyakit pikiran. Di sini jadi banyak pikiran. Sebenarnya kita nggak harus, istilahnya nggak harus malu lah. Misalkan kita punya karya, kemudian diri kita terbuka oleh lingkungan kita nggak perlu malu selama kita tidak punya aib ya. Saya seringkali, ada beberapa kali saya itu punya murid menulis. Ada satu murid menulis saya itu anak mahasiswa UNER, semester udah senior, ya gak senior ya, tengah-tengah ya, mungkin semester 4 ya. Dia pernah bilang satu hal. Dia punya sebuah konflik pribadi, kayak ada kasus kejahatan apa gitu, karena cewek. Tak pikiran saya dia itu diperkosa sih, pikiran saya pertama kali ya, stigma saya. Kamu yang ngalami? Enggak Pak, saya enggak ngalami itu.
tapi saya melihatnya sendiri dan saya nggak berani ngomong sampai sekarang. Ditekan, masalah itu ditekan. Apa sih salahnya kalau kita ngomong? Apa sih? Padahal kalau kita mengungkapkan itu ada satu hal yang mungkin menarik, kita akan menolong banyak orang loh. Ya, kalau misalkan kita mengalami kejahatan di satu tempat, misalkan di jalan A, kemudian kita menuliskan dalam sebuah puisi, orang membaca, hati-hati dong kalau kita lewat jalan A, ini loh ada puisi yang di sana ada kejahatan. Artinya apa? Kita menolong banyak orang sebenarnya lewat karya. Ya, bukan lewat bukan lewat petunjuk kan. Puisi itu sebuah inspirasi, jadi kita nggak perlu malu lah itu, karena itu inspirasi bahwa kita punya kontribusi kepada dunia, kita menginspirasi kepada dunia. Ini loh inspirasi. Inspirasi itu tidak mempengaruhi tapi membuat orang berpikir. Ternyata ada sesuatu yang perlu kita pikirkan ulang. Dia bisa menjadi saran tapi dengan bahasa yang halus. Dia bisa menjadi petunjuk, dia bisa menjadi peta kayak gini misalkan. Saya nggak punya duit untuk pergi ke Paris misalkan. Gimana sih caranya saya bisa ke Paris? Kalau sekarang kan gampang banget kan, lewat HP kan. Kalau dulu kan saya nggak bisa membayangkan bagaimana caranya saya ke Paris. Ternyata saya harus baca buku penyair Prancis Apollinaire, ya, dari Jembatan Mirebeau. Di bawah Jembatan Mirebeau, puisi cinta itu. Iya. Itu ini juga puisi roman ini, puisi roman sangat menarik ini. Selain Neruda. Nah, selain Neruda ini di bawah Jembatan Mirebeau, ini puisi jatuh cinta. Tapi kemudian tanpa saya ke Paris pun, dengan membaca puisi ini saya merasa saya udah di Paris kok. Sudah bisa membayangkannya melalui puisi itu tadi. Tapi yang membayangkan pikiran saya udah di Paris, tapi tubuh saya kan belum. Iya. Nah, puisi itu seperti itu seharusnya. Jadi misalkan kita pernah melakukan sebuah perjalanan yang sangat ekstrim. Karena ekstrim, orang lain tidak bisa melakukan itu. Kita tulislah agar orang bisa mengalami pengalaman itu tanpa harus mengalaminya secara langsung. Iya. Luar biasa Bapak. Tapi memang saya setuju bahwa tidak perlu merasa malu dalam menulis sebuah karya, karena tidak akan ada yang menghakimi kamu. Dan bisa jadi karya kamu itu bisa membuat orang lain merasa sebagai petunjuk, terinspirasi dan lain sebagainya. Sudah banyak sekali wawasan baru yang diungkapkan oleh Bapak Wahyu Haryanto. Pak W, semoga sahabat bahasa dimanapun berada bisa terinspirasi, menambah wawasan, dan banyak sekali hal-hal yang sebelumnya kita merasa bingung tapi sudah terjawab pada episode kali ini. Sebelum itu saya ingin membacakan sedikit puisi Bapak untuk penutup. Semoga, tapi jangan ketawa ya Pak ya. Ini puisinya berjudul Ingat Aku Dalam Doamu, karya Aji Prosidi. Ingat aku dalam doamu, di depan makam Ibrahim, akan dikabulkan yang Maha Rahim. Hidupku di dunia ini, di alam akhir nanti. Lindungi dengan rahmat, limpahi dengan kurnia Gusti. Ingat aku dalam doamu, di depan makam Ibrahim, di dalam sholatmu, dalam sadarmu, dalam mimpimu. Setiap tarikan nafasku pun waktu menghembuskannya. Jadilah berkah, semata limpahan ridho ilahi. Ya Robbi, biarkan kasihmu mengalir abadi. Ingat aku dalam doamu, ingat aku dalam firmanmu, ingat aku dalam diammu, ingat aku, ingat. Terima kasih Bapak. Saya sangat merasa terhormat bisa berbicara langsung dengan Pak W, sastrawan Jawa Timur. Sebagai penutup, sahabat bahasa dimanapun berada, jangan lupa untuk ikuti kanal YouTube, berikan komentar, dan juga klik tombol suka. Cukup sekian. Nanti akan ada pembacaan puisi lagi oleh Pak W. Judulnya apa Pak? Judulnya Blitar di Pintu Samar.
Blitar di pintu samar sebagai penutup. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Blitar di pintu sama. Sebuah kolam tanpa ikan, itukah sajakmu? Kamarmu penuh hujan, malah memucat pada pepohonan. Sepi yang dinyanyikan. Rumah-rumah putih di tebing bukit. Kau terkenang lagi, nostalgia ke bulan runtuh. Rindumu bangkit bersama fajar Maret. Bayanganmu tergulung, kau tak memberiku gerimis yang merdu. Pedihku terusik burung dan menyala ke bebatuan dan semak. Tempatmu bercermin. Malam tak bermula, tak berputus, ruang yang tak bertuan, kota yang lama terekam ke matamu yang liar. Sedang aku menderita di udara, tak kau ketahui ruangmu, heningmu tak bertuan. Oh, peri-peri bulan Maret, ku pinjam penglihatanmu bila aku sesat ke hutan lambang. Aku memanggilmu tapi sia-sia, kau begitu jauh, 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 jauh. Kehormatanku berlari, mengelana ke semua imaji. Nyanyi hujan atau tidur ke kota yang hancur. Bulan di bibirmu tak terjamah, rasa kecewaku memantul ke punggung kolam. Sajak yang miskin, seperti janji yang mencipta cahaya, terpisah dari dunia. Kau memikatku dengan geriat rambut ke punggung. Di ruang tak bertuan, kau meluncur jadi ledakan api. Tari hening.